Shalom sahabat New Life, semoga kita dalam keadaan sehat. Tidak ada yang lebih indah selain di hadirat Tuhan. Mari bersama beribadah melalui New Life On Air berikut ini. Saudara, saya mau ajak menyanyi dan menari bagi Tuhan. Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Mari kita menyanyi dan menari. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan.
Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sukacita saudara-saudara. Senang sekali berjumpa kembali dalam New Life on Air. Hari ini masih dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Minggu lalu kita sudah bahas tentang umur panjang, dan saat ini mari kita lihat janji yang ada di Amsal 3 ayat 16 ini, yaitu tentang kekayaan. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tahukah saudara bahwa Allah juga berjanji bukan saja umur panjang sebagai berkat Tuhan, tetapi kekayaan adalah janji Allah bagi saya dan saudara. Kekayaan adalah janji dan berkat Tuhan bagi kita, dan di Alkitab banyak kali mencatat kekayaan sama seperti umur panjang, yaitu seperti upah bagi kita yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang mengindahkan seluruh perintah Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara, Amsal 3 ayat 16, kalau kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, janjinya bukan saja umur panjang tetapi kekayaan dan kehormatan, yaitu bagi kita yang dalam hidup ini tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Hidup dengan kekayaan dari Tuhan adalah keindahan, dan itu adalah maksud Tuhan. Mungkin beberapa orang mengira bahwa hidup dengan kekayaan berlimpah itu adalah dosa. Demikian juga banyak orang mengira kalau hidup miskin itu rohani. Hidup kaya berlimpah-limpah itu tidak rohani. Mari kita lihat, kita sepakati, kita setujui bahwa kekayaan semuanya berasal dari Tuhan. Kekayaan adalah berkat. Yang pertama, Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 12 sampai dengan 14. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, pendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, dikatakan di sini sudah makan dan kenyang, dan apabila mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Jadi mereka makan dan kenyang dari Tuhan, mereka bisa membangun rumah yang baik, nyaman untuk ditinggalkan. Dan apabila lembu sapi, kambing domba, emas serta perakmu bertambah banyak. Jadi itu pun perbuatan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan memberi peringatan, kalau engkau sudah kaya, sudah makan kenyang, sudah punya emas perak, sudah punya rumah yang baik, seperti yang kita nikmati hari ini di dunia ini, mungkin kita makan cukup, makan kenyang, kita punya rumah yang nyaman, entah itu rumah masih ngontrak atau rumah milik sendiri, mungkin kita punya perhiasan, kita punya kendaraan, kita punya harta apapun. Dikatakan di sini, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena semuanya itu adalah berkat Tuhan. Kita lihat ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Lihat, Tuhan tidak ingin kita yang diberkati. Sekali-sekali jangan kita mengatakan, karena kekuatanku lah aku memperoleh semuanya ini. Mari lihat ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya kepada sumpah nenek moyangmu seperti sekarang ini. Peringatan kepada orang kaya hari ini, jangan sekali-kali tinggi hati,
Jangan sekali-kali melupakan, karena semua kekayaan yang kita nikmati hari ini yang ada pada tangan kita, yang menjadi kepemilikan kita, semuanya itu kita peroleh karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita untuk memperolehnya. Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu satu bukti bahwa memang rencana Tuhan, kita hidup diberkati dengan berkat Tuhan. Tuhan berjanji orang percaya yang mengandalkan Tuhan akan hidup dengan kekayaan yang adalah berkat Tuhan. Orang yang kaya hari ini, sekali lagi, janganlah sombong. Orang kaya yang berkelimpahan hari ini, janganlah tinggi hati. Jangan sombong, jangan sekali-kali mengatakan itu karena kemegahanmu, karena kekuatanmu. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Orang kaya hari ini sekali lagi jangan tinggi hati, namun orang yang miskin hari ini jangan berkecil hati, jangan putus asa, dan jangan malas. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan yang sudah menjadi kekayaan Tuhan di bumi untuk dikuasai oleh tangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, semua kekayaan berasal dari Allah dan Allah selalu punya tujuan. Sama seperti umur panjang adalah sebuah tanggung jawab, maka kekayaan pun sebuah tanggung jawab. Mari kita lihat 1 Timotius 6 ayat 18 sampai dengan 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi saudara-saudara, ternyata kekayaan Allah yang ada di tangan kita, Allah selalu punya maksud dan tujuan. Kalau kita diberkati dengan kekayaan, berarti kita juga diberikan sebuah tanggung jawab kepada Tuhan. Untuk apa? Tanggung jawab untuk menjadi berkat dengan cara memberi apa yang ada pada kita. Peringatkanlah, kata Alkitab, agar mereka orang-orang yang diberkati, orang-orang yang kaya, untuk mereka sungguh-sungguh menjadi kaya bukan saja dalam materi, tetapi kaya dalam kebajikan. Dengan cara apa? Memberikan, suka memberi, dan membagi apa yang menjadi milik mereka. Dengan kata lain, hidup dengan kekayaan materi yang ada pada tangan kita, seperti yang digambarkan di Amsal 3 ayat 16, kekayaan di tangan kirinya, itu baru satu kondisi awal. Lalu untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya dari kekayaan itu adalah ketika kita mampu melakukan apa yang disebut kebajikan, yaitu membagikan, suka memberi dan suka membagikan kepada sesama semua atau apa kekayaan yang ada berkat Tuhan pada diri kita. Ketika Tuhan tidak melihat kekayaan yang diperintahkannya berada di tangan kita, diperlakukan atau digunakan sebagaimana dengan tujuan, sesuai dengan tujuannya Allah, maka saudara-saudara, mulut Allah hanya tinggal memberikan perintah untuk berkat itu pindah. Satu awasan bagi kita orang yang diberkati, pahami bahwa semua kekayaan kita Allah punya tujuan. Sebab kalau Allah memerintahkan kekayaan dan harta itu ada pada tangan kita, Allah punya tujuan, yaitu Dia ingin kita menjadi saluran berkat. Dan ketika tujuan Allah itu tidak tercapai, waspada, hati-hati. Bisa saja suatu saat dan kapanpun Allah perintahkan dan ambil itu dari tangan kita. Yang berikutnya, oleh karena kekayaan berasal dari Allah dan Allah selalu punya tujuan, berarti kekayaan tidak pernah salah alamat. 1 Tawarik 29 ayat 12. Ini Daud mengatakan kepada Tuhan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ayat yang ke-14. Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Daud mengakui bahwa semua kekayaan berasal daripadamu Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12. Dan di ayat 14 dia mengatakan keheranannya
bagaimanakah hamba-Mu ini dapat memberi segala sesuatu persembahan sukarela seperti ini kepada Tuhan. Lalu dia menyadari, oleh karena semua yang ada padanya adalah milik Tuhan sendiri. Dia hanya hamba, dia hanya alat untuk membawa persembahan itu pada pembangunan, pada pendirian bait Tuhan di saat itu. Dan yang terakhir, apa kata Alkitab tentang kekayaan? Saudara, kekayaan yang menjadi berkat akan terus bertambah-tambah dan berlipat kali ganda dalam hidup kita. Yang menghemat akan berkurang, yang menempatkan kekayaannya kemana-mana justru akan berkelimpahan. Dunia berkata orang pelit itu bisa jadi kaya. Alkitab mengatakan orang kaya itu justru murah hati dan bertambah kaya. Orang pelit tidak pernah sadar tujuan kekayaan yang ada pada dirinya. Tetapi orang percaya, orang yang kekayaannya dari Tuhan, dia sadar mengapa dia diberkati oleh Tuhan. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Wah, puji Tuhan, ayat firman Tuhan yang berlawanan dengan apa yang kita terima dari dunia. Firman Tuhan mengajarkan kalau kita banyak memberi berkat, kita akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia akan diberi minum. Siapa yang menyebar harta, dia bertambah kaya. Siapa yang menghemat luar biasa, dia selalu berkekurangan. Pahami apa maksud Tuhan dengan kekayaan, dengan berkat yang ada pada kita. Itu pesan firman Tuhan pada kali ini. Saudara-saudara, ingat kekayaan adalah berkat Tuhan. Kekayaan yang dari Tuhan, selalu dialah sumber kekuatan kita untuk memperoleh kekayaan. Dan yang berikutnya, ingat bahwa Allah memberikan kita harta kekayaan atau apapun yang kita miliki itu untuk menjadi berkat sesuai dengan tujuan Allah. Sebab Allah selalu punya rencana ketika Dia memberkati kita dengan apapun bentuk berkat itu. Dan yang terakhir, ingat, siapa memberi dia akan semakin berkelimpahan. Siapa yang bersuka cita membagi-bagikannya, membuat kehidupan yang penuh dengan kebajikan, maka dialah yang berbahagia dengan semua berkat yang berasal dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Doa kami, kita semua hidup di dalam kekayaan Allah, kita semua hidup di dalam maksud Allah, kita semua hidup mengembalikan semua pujian, hormat, dan berkat-berkat kita kepada Tuhan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ajak kita nyanyi sama-sama bukti kebesaran-Mu. Ayo sama-sama kita katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap lagu pujian yang telah kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai dan panci keselamatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kami berdoa agar setiap umat-Mu dilimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Jangan lupa follow Instagram kami, subscribe channel ini, dan silakan bagikan agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.